Di video kali ini, gue akan menceritakan ke kalian seluruh alur cerita dari film Thailand yang berjudul Inhuman Case. Film ini telah dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Dalam film ini menceritakan seorang gadis pedesaan yang sering melihat bercak darah setiap ia bangun dari tidurnya. Ia juga dibuat bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mau tahu kelanjutannya? Oke, langsung aja ke videonya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ingetin ke kalian bahwa video ini mengandung spoiler konten. Buat kalian yang gak keberatan dengan spoiler, simak aja videonya sampai habis. Film ini di opening dengan memperlihatkan 4 orang anak bernama Jet, Ting, Sai, dan Noi yang berjalan ke sebuah rumah tua yang ada di dalam hutan untuk bermain-main. Di sana, Sai dan Noi dengan sengaja langsung masuk ke dalam rumah tersebut untuk bersembunyi. Di dalam Sai melihat sebuah peti, dan tiba-tiba di belakangnya muncullah sesosok Rasway. Di Indonesia sendiri mereka menyebutnya dengan sebutan kuyang. Kemudian scene berpindah, di mana memperlihatkan mereka yang sudah dewasa. Sai yang sudah gede bekerja sebagai perawat di desanya. Setiap harinya, setiap ia bangun dari tidurnya, ia selalu melihat tempat tidurnya yang selalu ada bercak darah. Gert yang merupakan teman sejak kecilnya, kini sangat menyukai Sai. Namun, Sai menganggap Gert hanyalah sebagai temannya saja. Gert yang terlalu mencintai Sai, bahkan ia selalu mengantar Sai saat bekerja agar mendapatkan perhatian dari Sai. Kemudian datanglah pasien yang masih kecil yang terluka. Saat Sai membersihkan lukanya, ibunya mengatakan bahwa ia melihat kuyang yang memakan ayam-ayam di desanya pada malam hari. Ia juga menyuruh mereka untuk menutup rapat-rapat jendela dan pintu mereka agar kuyang tidak mudah masuk. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia melihat jendelanya yang sudah terbuka. Ia juga melihat kasurnya yang sudah terdapat banyak darah. Sai meminta Gert untuk menemaninya pergi ke hutan saat malam hari. Pada malam harinya, mereka pun pergi ke hutan. Di sana, mereka melihat sebuah cahaya. Karena Gert sedikit takut, ia mengajak Sai untuk bersembunyi. Lalu, Sai menyadari bahwa itu adalah teman mereka yang bernama Noi, yang baru pulang dari Bangkok. Ia pun langsung berlari dan mendekatinya. Sai yang sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Noi, langsung memeluknya. Gert yang melihat itu merasakan agak cemburu. Ternyata Noi di sana tidak sendirian. Noi mengajak sekelompok pemburu kuyang yang dipimpin seseorang bernama Ted. Di Bangkok, Noi mendapatkan musibah di mana mereka diserang dengan bom yang mengakibatkan orang tuanya meninggal. Karena ia tinggal sendirian dan tidak punya apa-apa lagi, akhirnya ia mulai bergabung dengan pemburu kuyang. Ia membohongi mereka dan berkata bahwa di desanya terdapat kuyang dengan tujuan agar mereka bisa membawa ia sampai ke desanya. Di malam harinya, kelompok itu menyuruh mereka untuk berkumpul. Di sana, Ted menjelaskan, jika seseorang wanita secara tidak sengaja meminum sisa air dari seorang kuyang, maka ia juga akan berubah menjadi kuyang. Lain halnya, jika seorang pria yang meminumnya, maka si pria tersebut akan tersiksa sampai ia meninggal. Ayahnya Sai yang merupakan kepala desa tidak percaya dengan perkataan Ted. Kemudian Ted menunjukkan salah satu kepala kuyang yang berhasil mereka tangkap. Selepas itu, ayahnya Sai pergi menemui Noi untuk memarahinya karena sudah mengajak kelompok itu ke desa mereka. Ayahnya Sai takut jika mereka adalah kelompok penjahat. Di sisi lain, Sai merasakan dadanya sangat sakit, ingin segera pulang ke rumah. Jet awalnya ingin mengatakan Sai untuk pulang, namun Sai menolaknya. Keesokan harinya, tiba-tiba Sai muntah darah dan lagi, ia melihat jendelanya yang terbuka dan kasurnya yang terdapat banyak darah. Tidak hanya itu saja, Sai melihat dadanya yang sudah merah.
Saat saya berjalan keluar rumah, saya melihat ada seekor kerbau yang mati dengan perut yang terbelah. Tak lama, Noi pun datang. Noi berkata, mungkin itu ulah binatang buas. Kemudian mereka pergi untuk menemui Gert, yang ternyata ia sudah bergabung dengan kelompok pemburu kuyang dan sedang berlatih sensitif barunya. Karena khawatir, Noi mengajak Gert untuk pergi dan meninggalkan kelompok itu. Noi berkata selama perjalanan mereka saat menuju ke desa, mereka juga mengunjungi desa lainnya dan tidak menemukan kuyang satupun. Noi berkata kuyang itu hanya omong kosong. Gert yang sudah yakin bahwa kuyang memang ada di desanya tidak mendengarkan Noi. Tiba malam harinya, mereka pun memulai memburunya. Gert pergi ke rumah Sai untuk memastikan Sai agar menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat. Lalu Gert dan pemburu lainnya berkeliling desa untuk melakukan pemburuan. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang meminta pertolongan. Ia berkata bahwa anaknya telah hilang. Pada malam itu, akhirnya mereka pun melihat sosok kuyang tersebut. Mereka mencoba menembaki kuyang itu, namun kuyang itu terlalu cepat dan mereka pun gagal menangkapnya. Tiba-tiba seorang pria datang dan membawa anak itu. Di sisi lain, Noi yang sedang berada di sawah, ia melihat kuyang yang terbang dan ia pun mengikutinya. Lalu kuyang itu masuk ke dalam rumah Sai melewati jendela. Noi merasa khawatir dengan Sai, langsung cepat-cepat mengambil tangga. Betapa terkejutnya Noi melihat bahwa temannya merupakan sesosok kuyang tersebut. Saat Sai sudah menjadi manusia, ia melihat Noi yang berada di jendela. Karena kaget, Noi langsung tergelincir dari tangga itu. Di sini saya juga sangat sedih karena baru menyadari bahwa selama ini dirinya lah yang merupakan sesosok kuyang. Keesokan harinya saat saya ke klinik, ia tidak melihat Noi yang berada di sana seperti biasanya. Ia sangat sedih dan berpikir bahwa Noi mulai menjauhinya. Keesokan harinya, seperti umat manusia umumnya, mulai ngerumpi di pagi-pagi pasti happy dan membicarakan hal yang semalam terjadi. Mereka berkata, suami mereka juga akan ikut bersama kelompok pemburu kuyang pada malam harinya. Kemudian memperlihatkan Noi yang sudah berada di dalam kuil. Di sana, ia bertanya mengenai kuyang tersebut pada biksu. Biksu itu menjelaskan padanya bahwa kuyang tidak memangsa manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka terlihat seram. Jika kuyang seorang wanita, disebut krasue. Jika seorang pria, maka disebut krahang. Biksu itu juga berkata untuk mengikuti kata hati Noi jika ingin membunuhnya atau tidak. Saat malam hari tiba, Noi pergi ke rumah Sai dan memberikan ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Pagi harinya, Sai melihat Noi yang berada di klinik. Ia sangat bahagia karena Noi tidak menjauhinya. Setiap malam, Noi selalu memberikan ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Hingga di suatu hari, biksu itu mengatakan pada Noi bahwa ada sebuah tumbuhan yang dapat menggantikan manusia agar tidak berubah menjadi kuyang. Tetapi biksu itu berkata bahwa ia belum pernah melihat tumbuhan itu selama hidupnya. Di suatu hari, ada seorang anak perempuan yang datang ke klinik. Lalu datanglah Gert ke klinik untuk memberikan Sai minuman. Gert berkata pada Noi bahwa sebentar malam ada perburuan besar-besaran. Ia meminta Sai agar menutup pintu dan jendelanya dengan rapat. Kemudian, karena anak itu maruk, akhirnya ia meminum minuman Sai yang ditinggalkan di mejanya. Di malam harinya, anak itu berubah menjadi sesosok kuyang. Kemudian Ted datang dan langsung membunuh bocah maruk itu. Keesokan harinya, orang tua bocah itu melakukan tradisi ngaben pada bocah itu. Di sana, Ted sempat bertanya pada orang tuanya, mengapa anaknya bisa sampai seperti itu. Orang tuanya pun menjawab, anaknya kemarin sakit dan sempat dibawa ke klinik dan Ted pun mulai curiga dengan Sai. Kemudian Sai menyadari bahwa dirinya lah yang membuat anak itu mati, karena anak itu telah meminum minuman dengan gelas yang sama yang digunakannya.
Malam harinya, Noi mengajak Sai ke hutan untuk mencari petunjuk mengenai kuyang. Tak disangka, Jet mengikuti mereka dari belakang. Jet mengatakan pada kelompok itu untuk tidak mengikuti mereka. Lalu kelompok itu tidak mendengarkannya. Sai dan Noi yang sudah berada di sana menemukan sebuah tumbuhan yang mereka yakini tumbuhan tersebut yang dimaksud dari biksu itu. Satu tumbuhan bisa menggantikan Sai agar tidak berubah menjadi kuyang seharian. Lalu mereka mengambil sebanyak-banyaknya untuk persediaan Sai. Entah apa yang merasuki mereka, tiba-tiba Noi menciumnya. Tak diduga, Jet melihat mereka berciuman merasa cemburu, langsung memukul Noi. Sedangkan kelompok Ted mengejar Sai dan Sai pun masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalam, Sai melihat cahaya berwarna merah yang muncul dari dalam peti. Saat Sai mendekati peti itu, lalu ia ingat masa kecilnya ketika kuyang itu menciumnya. Hal itulah yang membuat Sai menjadi sesosok kuyang. Di sana, Sai berubah menjadi kuyang dan langsung memburu pemburu. Dan langsung memburu balik orang-orang yang memburunya. Dan tinggal tersisa Ted sendiri. Setelah puas memukuli Noi, Jet langsung berlari untuk menghentikan Ted agar tidak membunuh Sai dan membuat Ted marah akan hal itu. Noi yang sudah benjol-benjol tiba-tiba melihat kuyang Airlines yang melintas di atas pepohonan. Keesokan harinya, Sai menyimpan herbalnya di atas lemari. Ayahnya Sai dan warga desa terkejut dengan kematian si kelompok pemburu yang sebagian juga merupakan warga desa tersebut. Tak lama Ted pun datang dan sedang membawa Jet yang tidak sadarkan diri. Di malam harinya, mereka pun berkumpul di rumah Jet. Di sana, Ted membahas mengenai kuyang yang ia yakini bahwa itu adalah Sai. Ternyata, di luar Noi mendengar apa yang mereka bicarakan, dan ia pun langsung berlari untuk menemui Sai. Di sisi lain, Sai yang berada di rumahnya merasa dadanya kembali sakit dan langsung mencari herbalnya. Dalam perjalanan, Noi juga merasakan dadanya sakit karena telah berciuman dengan Sai. Ted pun mengajak warga desa ke rumah Sai untuk membuktikan bahwa Sai merupakan kuyang tersebut. Namun, ayahnya Sai yang marah langsung memberikan tembakan peringatan agar mereka bisa tenang. Hal itulah yang membuat Sai panik dan tidak sengaja ia menjatuhkan herbal itu. Ayahnya memanggil berkali-kali untuk membuktikan bahwa dugaan mereka salah. Namun, Sai tak kunjung keluar. Tak lama, Jet dan orang tuanya juga ikut datang ke rumah Sai. Hingga akhirnya, Sai pun keluar dan beralasan bahwa ia baru selesai mandi. Ted menyuruh Jet untuk membenarkan perkataannya. Namun, Jet yang sangat mencintai Sai berkata bahwa Ted berbohong dan mencoba memperkosa Sai. Mendengar hal itu, Ted pun marah dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Saat Jet ingin beristirahat, tiba-tiba Ted muncul di belakangnya dan langsung menyerang Jet dan membuat Jet jadi menyeramkan karena Jet mengkhianatinya. Hari-hari pun berlalu dan herbalnya pun mulai menipis. Noi pun ke hutan untuk mengambil persediaan Sai. Namun, semua herbal di sana sudah hangus karena perbuatan Ted. Noi pun memutuskan untuk pergi ke Bangkok dan mengajak Sai ke sana, dengan harapan ada seorang yang dapat membantu mereka saat di Bangkok. Saat Sai pergi ke rumah Jet untuk berpamitan, di sana ia dibuat sedih karena dirinya lah yang membuat Jet seperti itu. Di sana, Jet mengatakan padanya bahwa ia cemburu saat melihat Sai bersama Noi. Selama ini ia sudah tahu bahwa Sai adalah kuyang tersebut. Waktu itu, Jet ingin mengantar Sai ke rumahnya, namun Sai menolaknya. Karena ia merasa ada yang aneh, ia pun mengikuti Sai dari belakang. Di malam itu, Jet melihat dengan jelas Sai berubah menjadi kuyang. Hal itulah yang membuat dirinya ikut serta dengan kelompok pemburu agar ia bisa tahu kapan mereka akan melakukan pemburuan dan membocorkannya pada Sai supaya Sai lebih berhati-hati. Singkat cerita, Noi berlari ke hutan untuk melarikan diri ke Bangkok. Tetapi Noi malah diajak ayahnya untuk menonton layar tancap yang diadakan di desa mereka. Tak lama, Sai merasa dadanya kembali sakit, begitu pula dengan Noi. Di sana, Sai pun berubah menjadi kuyang di hadapan warga. Tiba-tiba, Jet berubah menjadi monster dan menyerang Sai.
Namun, Noi berhasil menyadarkan Jared yang telah dihasut oleh Jet. Dan Jared pun malah menyerang balik Ted dan Jared pun terbunuh. Noi langsung membawa lari tubuh Sai, namun Ted menghalanginya. Noi berusaha melawannya, namun Sai langsung menarik Ted terbang dan bertarung. Tiba-tiba Ted mati karena ditembak bisu tepat di jantungnya. Lalu Noi kembali berlari dan membawa tubuh Sai untuk menyeberangi sungai dan Sai pun tertembak. Scene akhir memperlihatkan tulisan yang menandakan bahwa film sudah berakhir.